Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya, monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan lagi dapat berdiri. Semua bangunan yang ada akan hilang dalam sekejap. Itulah besarnya peristiwa hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam. Semua yang bernyawa akan mati, entah itu yang sudah berusia lanjut, dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi pun bisa mati kapan saja. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan kematian akan datang. Pada akhirnya, semua orang di seluruh dunia akan mengalami kematian. Tak seorang pun akan hidup kekal abadi. Peristiwa tersebut dinamakan sebagai kiamat. Sama seperti kematian, kiamat juga tidak akan ada yang bisa menebak atau memprediksi. Biar orang itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, peristiwa terjadinya kiamat tidak akan pernah bisa diketahui kapan waktu akan tiba. Maka yang perlu kita persiapkan sebagai bekal menghadapinya adalah amal baik selama hidup, yang akan menyelamatkan kita semua dari pedihnya hari kiamat. Sebelum datang, akan ada tanda-tanda yang mengawali peristiwa besar tersebut. Bagaimana perspektif kiamat dalam agama Islam, dan apa-apa saja tanda-tanda kiamat. Kiamat atau akhir zaman dalam agama Islam merupakan peristiwa puncak dari semua kehidupan yang ada di bumi ini, berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, termasuk manusia dan makhluk lainnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang bisa lolos dari kiamat. Umat Islam wajib meyakini adanya hari kiamat sebagai tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian kiamat. Kiamat merupakan awal dari kehidupan yang sebenarnya akan dilalui oleh manusia, sebab kehidupan yang kita jalani sekarang adalah fana atau sementara, sedangkan kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di alam akhirat kelak. Bagi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, bertakwa, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya selama hidup, akan mendapatkan kebahagiaan setelah melewati kiamat nanti dengan ganjaran nikmat yang abadi di dalam surga. Sementara makhluk yang tidak beriman dan tidak menjalankan perintah serta banyak berbuat dosa tanpa bisa bertaubat ketika hidup, akan merasakan penderitaan setelah kiamat, yaitu masuk ke dalam api neraka. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan datangnya hari kehancuran ini. Salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, "Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam alam kubur." Beriman kepada Allah berarti juga harus mengimani segala peristiwa yang terjadi atas kehendak Allah seperti kiamat. Apabila umat Islam percaya akan adanya hari kiamat, maka wajib mengetahui tanda-tanda datangnya hari akhir ini. Kehidupan akhirat merupakan hal gaib. Tirainya tidak dapat disingkap oleh manusia. Setajam apapun akalnya, sebening apapun hatinya, maka pengetahuan tentangnya hanya diperoleh lewat informasi dari Allah dan Rasul-Nya. Dan faktanya, informasi-informasi itu sudah disampaikan, tak hanya dalam bentuk isyarat dan simbol-simbol. Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah membeberkan kepada kita secara terang-terangan dan rinci, sehingga tidak ada lagi alasan untuk ragu-ragu. Jenis kiamat. Sebelum mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat, maka kita harus tahu bahwa kiamat dapat dibedakan, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Kiamat sugra. Kiamat sugra atau disebut sebagai kiamat kecil adalah kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah. Kematian seseorang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugra. Meskipun dinamakan kiamat kecil, kiamat sugra merupakan peristiwa dapat menyebabkan hilangnya nyawa dalam jumlah yang banyak, seperti peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 yang meninggalkan banyak cerita sedih sampai hari ini. Bagaimana ratusan ribu nyawa melayang akibat tersapu derasnya ombak tsunami yang diawali dari bencana gempa bumi berkekuatan luar biasa ketika itu. Kiamat kubra. Peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 merupakan salah satu kejadian besar yang pernah terjadi. Namun, bila dibandingkan dengan kiamat kubra atau kiamat besar, tsunami Aceh hanyalah kejadian kecil. Ketika kiamat kubra datang, seluruh makhluk di bumi ini akan musnah dan tidak akan ada yang tersisa satupun dari mereka. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megahnya akan hancur. Monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan lagi dapat berdiri. Semua bangunan yang ada akan hilang dalam hitungan sekejap. Itulah besarnya peristiwa kiamat kubra. Jika pada kiamat sugra mungkin beberapa di antaranya ada yang memiliki tanda-tanda seperti orang yang mati akibat sakit, akan dapat dilihat tanda-tandanya. Atau orang yang mati akibat bencana alam sebelumnya dapat merasakan tanda-tanda akan datangnya bencana tersebut. Bahkan ada pula yang tidak memiliki tanda-tanda karena cepatnya peristiwa tersebut terjadi. Akan tetapi pada kiamat kubra tanda-tandanya jelas dapat dirasakan dan sudah dijelaskan dengan detail dalam Islam. Lalu seperti apa tanda-tanda kiamat yang akan terjadi pada hari akhir nanti? Berikut beberapa tanda-tanda datangnya kiamat kubra. Kiamat kubra adalah hari kehancuran alam semesta dan segala kehidupan yang ada di dalamnya. Peristiwa ini merupakan sebuah keniscayaan, namun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya, kecuali Allah Sang Pencipta alam semesta. Sebagai bentuk kasih sayangnya, Allah mengajarkan tanda-tanda kiamat itu kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat. Informasi tentang tanda-tanda kiamat tersebut termuat dalam sejumlah hadis mutasyabihat yang multi takwil dan mengandung arti kiasan. Hal itu merupakan tuntunan dari taklif agama agar tanda-tanda kiamat menjadi objek kompetisi di negeri ujian ini. Dajjal. Dajjal adalah salah satu tanda kiamat yang masih menjadi tanda tanya bagi sebagian besar orang. Siapa dan kapan munculnya? Berdasarkan riwayat hadis tentang sosok Dajjal, berikut tanda-tanda kiamat lainnya seperti Imam Mahdi, Nabi Isa, Yakjuj Makjuj, dan Dabbatul Ard. Badi Zuman Said Nursi menjelaskan maksud dan makna tersirat di balik ungkapan hadis yang mengandung arti kiasan tersebut. Dengan penjelasannya yang rasional, akal kita akan tercerahkan dan hati pun turut bertambah keyakinan.
Tanda-tanda kiamat menurut Islam. Munculnya Dajjal. Datangnya Dajjal merupakan tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Dajjal merupakan makhluk Allah yang memiliki ciri-ciri tubuh, yaitu berambut keriting dan hanya memiliki satu mata di sebelah kiri dikarenakan mata kanannya buta. Pada bagian dahi tertulis kata kafaro. Dajjal akan keluar di sebuah tempat yang bernama Danau Tiberias. Dengan kekuatannya, Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, karena sebelumnya akan ada kemarau yang panjang. Disebabkan karena kemarau, semua tumbuhan dan hewan akan mengalami kesusahan. Namun, Dajjal mampu memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah, sehingga membuat tumbuhan dan membuat hewan ternak dapat berkembang dengan baik. Kemampuan luar biasa Dajjal yang lain yaitu ia mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dengan kemampuannya tersebut, banyak orang yang akan mengikutinya karena menganggap ia akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Siapapun yang mengikutinya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan barang siapa yang menolak ajaran untuk menyembah, maka ia akan mendapatkan siksaan yang amat pedih, bahkan akan dibunuh jika menolaknya. Sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Dajjal, yaitu surga, merupakan neraka bagi Allah dan orang-orang yang berpendirian teguh dan hanya menyembah Allah sebagai Tuhan akan selamat dari neraka Allah. Dajjal akan berkuasa kurang lebih selama 40 hari di bumi, sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 40 hari, namun sehari bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 1 minggu, sementara hari-hari lainnya akan sama dengan apa yang kalian rasakan sekarang. Namun dalam hadis tersebut 40 hari berkuasa Dajjal. Namun dalam hadis tersebut 40 hari berkuasanya Dajjal tidak disebutkan apakah 40 hari seperti waktu di bumi atau 40 hari menurut keadaan yang lain. Tidak dijelaskan lebih rinci. Datangnya Dajjal tidak serta-merta membuat bumi makmur, melainkan ia akan berbuat kerusakan yang menyebabkan bumi hancur. Kemunculan Imam Mahdi. Tanda-tanda kiamat yang kedua adalah munculnya Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah nama, melainkan sebagai julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapatkan petunjuk. Maka Imam Mahdi merupakan utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan telah diberikan petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya yaitu ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidungnya mancung. Imam Mahdi datang untuk memerangi kekejaman Dajjal yang telah berkuasa sebelumnya. Kehadirannya akan menumpas segala bentuk perbuatan yang dilakukan Dajjal. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal merupakan ajaran yang sesat dan memerintahkan umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Huru-hara kiamat. Umur dunia sudah tua, berbagai peristiwa bencana alam yang menelan korban nyawa dan harta, mulai dari banjir bandang, kebakaran hutan, pemanasan global, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya adalah sebagai buktinya. Itu pun belum ditambah dengan wabah sejumlah penyakit,
plus munculnya penyakit yang hingga sekarang belum ditemukan obatnya. Sebenarnya, semua bencana yang terjadi tidaklah kosong dari pesan-pesan ilahi. Seakan alam mengingatkan manusia agar sadar akan perangainya yang sudah tidak layak untuk mengemban amanah kekhalifahan di muka bumi. Juga mengingatkan akan kehidupan abadi pasca kehidupan yang fana ini. Turunnya Nabi Isa. Imam Mahdi tidak akan sendiri dalam memerangi Dajjal. Nabi Isa alaihissalam juga diutus Allah untuk turun tidak membawa ajaran dan syariat baru, melainkan membawa ajaran yang sudah diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Allah. Turunnya Nabi Isa telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55. Allah berfirman, "Hai Isa, Aku akan mewafatkan dan mengangkatmu kembali kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang mengikutimu atas orang-orang yang kafir sampai kiamat tiba. Kepadaku engkau kembali dan aku beri keputusan tentang apa yang diperselisihkan olehmu." Nabi Isa memiliki ciri-ciri, yaitu badannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, rambutnya keriting dan panjang terurai sampai pundak, dadanya bidang dan memiliki kulit yang kemerah-merahan. Menara putih di sebelah timur kota Suriah menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Turunnya Nabi Isa sebagai tanda-tanda kiamat, yaitu bersama Imam Mahdi untuk melawan Dajjal dan meruntuhkan kekuasaannya selama beberapa waktu di bumi ini. Pertempuran Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk menumpas Dajjal berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Nabi Isa di depan pintu Lut di kompleks Masjidil Aqsa. Munculnya Yakjud dan Makjud. Tanda-tanda kiamat kubra selanjutnya yaitu keluarnya Yakjud dan Makjud. Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yakjud dan Makjud yaitu kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan bahwa Yakjud dan Makjud merupakan manusia yang memiliki ciri-ciri antaranya seperti memiliki mata, berhidung pesek, dan berambut pirang. Yakjud dan Makjud disebutkan terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung. Raja Zulkarnain yang mengurungnya dengan tembok besar yang mengelilingi. Yakjud dan Makjud tidak bisa keluar darinya. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 96 disebutkan bahwa nantinya tembok penghalang tersebut akan runtuh. Maka keluarlah Yakjud dan Makjud untuk membuat kerusakan di bumi. Mereka akan meminum air yang ada di Danau Tiberias, tempat yang diyakini keluarnya Dajjal. Tidak ada satupun manusia yang mampu menghentikannya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Yakjud dan Makjud akan mati karena diserang oleh hewan sejenis ulat yang membuat badannya membusuk. Kemudian datang burung-burung yang mengangkat Yakjud dan Makjud dari bumi. Lalu turunlah hujan yang membersihkannya. Terbitnya matahari dari barat. Tanda-tanda kiamat yang tidak kalah mengejutkan bagi umat manusia lainnya yaitu terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari barat telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari barat, semua akan berubah menjadi beriman. Namun, iman seseorang sudah tidak lagi bermanfaat jika sebelumnya tidak beriman atau tidak mendapatkan manfaat dari imannya itu. Bukan hanya Islam saja yang menunjukkan bahwa matahari suatu saat akan terbit dari sisi barat.
ilmu sains juga memprediksi bahwa matahari terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa rotasi bumi yang terjadi selama ini akan mengalami perlambatan yang menyebabkan arah perputarannya terbalik. Selama ini bumi berputar dari barat ke timur sehingga matahari terlihat terbit dari barat. Nantinya bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari seolah-olah terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tertutup semua amal perbuatan. Perintah-perintah Allah yang selama ini tidak dikerjakan akan dikerjakan semua oleh manusia, namun tidak ada artinya lagi karena sudah sia-sia semuanya untuk dilakukan. Munculnya asap yang mematikan. Kemunculan asap yang membuat manusia yang menghirupnya mati merupakan tanda-tanda kiamat yang lainnya. Asap atau ad-dukhon dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukhon pertama kali muncul pada masa kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu, dukhon muncul untuk sebagai azab bagi kaum kafir Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukhon akan muncul kembali di akhir-akhir nanti selama 40 hari 40 malam. Bumi akan terasa gelap akibat asap tersebut. Asap tersebut membuat manusia yang menghirupnya dapat mati. Tetapi bagi umat manusia yang beriman, asap ini hanya akan menimbulkan efek seperti orang terkena flu. Sebaliknya, pada orang yang berdosa akan mengakibatkan panas seperti membakar kulit. Nasib manusia tidak berakhir setelah kematian, menjemput atau dengan hancurnya alam semesta. Kematian dan kehancuran alam semesta hanyalah satu fase perjalanan manusia menuju alam baru yang kekal abadi, yakni alam akhirat. Nasib akhir manusia akan ditentukan di sana. Akankah dimasukkan ke surga atau ke neraka? Hari kiamat merupakan perkara yang wajib diyakini dan diimani setiap muslim karena termasuk salah satu dari rukun iman. Seperti apa keadaan bumi pada hari kiamat? Termasuk hal yang patut diketahui umat Islam. Dalam penafsiran ayat tentang hari kiamat, menurut Umar Sulaiman Abdullah Al-Asikor, karya Soleh bin Jihad, diceritakan kedahsyatan hari kiamat. Menurut penafsiran Umar Sulaiman Abdullah Al-Asikor, beliau adalah seorang ulama yang sangat antusias mengkaji peristiwa akhir zaman dan sering dijadikan rujukan. Beliau lahir di perkampungan Raqqa di Nablus, wilayah Palestina tahun 1940. Kebenaran akan hari akhir banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surat Ar-Rahman yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Peristiwa hari kiamat. Pada hari kiamat, manusia akan mengalami bencana yang sangat mengerikan, serta tidak ada yang selamat dari bencana itu, kecuali orang yang telah mempersiapkan dirinya dengan iman dan amal saleh. Allah mengembalikan dan membangkitkan hamba-hambanya dari kalangan manusia, lalu membawa ke hadapannya untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di dunia. Pada hari itu, manusia digiring ke tempat yang kekal, surga atau neraka. Inilah hari kiamat yang Allah namakan hari saat terjadi kehancuran alam, yang kemudian disusul dengan kebangkitan, menerima balasan dan hisab. Kiamat merupakan hari di mana eksistensi manusia berakhir secara keseluruhan. Pada hari itu, alam semesta akan dibinasakan tanpa terkecuali. Bintang-bintang akan padam semua, gelombang laut akan berhenti, tanaman akan menguning secara total,
air sungai dan mata air akan mengering, dan lain-lain. Meski demikian, kefanaan bukanlah akhir, karena ini adalah satu fase yang akan dilewati manusia, sehingga kemudian tiba suatu saat manusia akan kembali pada kehidupan abadi setelah dihisab atas segala perbuatan yang telah dikerjakan. Keadaan bumi ketika terjadi kiamat. Umar Sulaiman menyatakan tentang kedahsyatan hari kiamat yang tidak mampu ditanggung oleh penghuni langit dan bumi. Beliau mengambil perkataan dari Ibnu Juraij, yaitu langit terbelah, berguguran jatuh, bintang-bintang bergulung, matahari dan berterbangan gunung-gunung. Menurut pernyataan Umar, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanannya seperti firman-Nya berikut. Artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Az-Zumar ayat 67. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut berbenturan. Quran Surat Al-Fajr ayat 21. Dalam surat Al-Kahfi ayat 47 dijelaskan, dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Ketika menafsirkan ayat ini, Umar Sulaiman menyatakan bahwa Allah menerbangkan gunung-gunung, bumi menjadi sama rata, yaitu menjadi seperti padang yang terbentang luas pada pandangan zahir. Pada permukaan bumi tidak ada satupun yang terpacak tegak dan tidak pula ada tempat tersembunyi. Hal ini didukung oleh penafsiran lain, yaitu pada saat itu bumi akan menampakkan sisi luarnya dan menghapus segala sesuatu yang menutupinya dari sekalian gunung-gunung, pohon-pohon dan binaan-binaan. Demikianlah sekilas gambaran keadaan bumi ketika terjadi kiamat. Ini baru keadaan bumi yang diguncang hingga rata, belum lagi keadaan langit yang kelak digulung Allah seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Kemudian gunung-gunung selain dibenturkan hingga hancur, lebih dahsyatnya lagi keadaan lautan akan meluap-luap hingga menjadi api yang menyala naik ke udara. Hanya kepada Allah lah kita semua kembali. Dialah pemilik kekuasaan pada hari kiamat dan hari pembalasan. Semoga Allah berkenan menyelamatkan kita pada hari yang sangat dahsyat itu. Dunia Islam, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video selanjutnya.